Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar sama-sama kenapa ya kerinduan hati kita ini kepengennya berbuat baik. Tetapi kadang yang terjadi itu yang gak baik yang kita lakukan. Contoh, kita mau menolong orang, kepengennya membantu. Ketika kita ketemu dengan dia, bukan itu yang kita lakukan. Ada ayatnya saudaraku di Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Jadi saudara, kenapa manusia itu rasanya kepingin baik, tetapi yang dia lakukan adalah yang jahat? Inilah bukti dari benih dosa. Jadi dosa itu sudah mengakar kepada setiap manusia, yang dimana benih dosa itu berperilaku tidak baik. Dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi perilaku yang tidak baik itu disebabkan oleh dosa yang ada pada setiap manusia. Kenapa Yesus datang ke dunia? Salah satunya bukan hanya untuk menyelamatkan umat manusia, tetapi membuat manusia kembali kepada kodratnya, yaitu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Serupa dan segambar dengan Tuhan berbicara tentang berperilaku sama seperti perilaku pencipta, yaitu pengasih, menyayangi, dan berbuat baik kepada semua orang. Yesus mengajarkan orang yang berperilaku yang tidak baik, yang tidak benar, melakukan hal-hal yang jahat. Alkitab bilang, marilah kepadaku, kamu yang lemah, letih, lesu, berbeban berat. Kamu yang tadinya jahat, kamu yang tadinya tidak baik, yang kepinginnya baik sama orang, tetapi tiba-tiba yang dilakukan itu tidak baik. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memulihkan hati kita. Tuhan akan mengampuni perilaku dosa. Sehingga ketika kita datang kepada Kristus Yesus, perilaku dosa itu tidak ada lagi bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ketika ada orang jahat kepadanya, dia tidak jahat. Dia tidak membalaskan yang jahat. Dia tetap setia. Dia selalu mengampuni. Kenapa? Karena dia datang kepada Sang Pengampun, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi Yesus Kristus yang pertama bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi yang kedua untuk memulihkan hati setiap umat manusia, memulihkan perilaku yang tidak baik, perilaku dosa, untuk menjadi perilaku yang benar di mata Tuhan dan di mata setiap manusia. Jadi saudara, mari terus belajar di dalam firman Tuhan. Setialah membaca Alkitab. Bagi setiap saudara yang sudah ada di dalam Kristus, bertumbuhlah di dalam iman. Kalau Anda belum mengenal Kristus, mari datanglah kepadanya. Dia akan memberikan kelegaan padamu. Dia akan memulihkan hatimu. Hati yang hancur, hati yang kacau akan dipulihkan sama Tuhan Yesus. Karena dia Tuhan yang mencintai setiap kita umat manusia. Dia sayang. Dia mencintai. Bahkan dia tidak pernah melupakan setiap kita yang adalah ciptaannya. Salam miracle buat saudara dan saya. Semangat terus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.